Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel Master Pendidikan, channel referensi dunia pendidikan untuk menjadikan pendidikan Indonesia unggul di kancah dunia. Halo Sobat Master Pendidikan, Alhamdulillah saat ini sedang bersama Ustadz Dede Ishak Munawar, seorang mubalik, seorang juga yang aktif di dunia pendidikan. Seperti biasa kita akan membahas tentang pendidikan, bagaimana kita akan menyambut akan mendapatkan bonus demografi tahun 2030. Nah, apa saja yang harus kita persiapkan pendidikan seperti apa yang harus disiapkan untuk menjelang ke sana? Apa pendidikan itu harus dimulai sejak dewasa atau sejak dini? Ya, kita akan bahas dengan Ustadz Dede Munawar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, Ustadz, ini kan mau dapat bonus demografi Indonesia itu ya di 2030. Kita tentu harus persiapan supaya tidak menjadi negara gagal, karena di tahun itu kan banyak usia yang produktif, bahkan dari umur sekarang SD mungkin mencapai 2030 itu sudah jadi usia produktif. Nah, apa saja mungkin yang harus dipersiapkan, pendidikan apa, seperti apa menurut Pak Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal yang sangat prinsipil yang harus kita ketahui dan yakini bersama, bahwa kita sebagai pribadi muslim, sebagai pendidik, guru dosen yang muslim, tentu kita tahu bahwa agama kita adalah agama yang, atau karakteristik dinul Islam adalah agama yang visioner. Maka berbagai aktivitas program atau dedikasi dan bahkan etos kerja apapun yang kita bergelut di bidang itu, termasuk itu dalam proses pembelajaran dan pendidikan pun juga harus visioner. Kita berpikir masa depan, mustakbal. Dan inilah pendidikan yang konsep pendidikan yang yang insya Allah bisa akan tetap eksis, tidak akan tenggelam dan punah, guna tadi menyiapkan masa depan kita ketika kita mendapatkan bonus tadi demografi di tahun 2030, begitu ya. Nah, berbicara tentang bagaimana pendidikan yang visioner, satu kata saya katakan, itu pendidikan yang berbasis pembangunan karakter development, begitu ya. Ini yang sudah kita bangun sejak lama, begitu ya. Makanya kita sangat mengapresiasi reus bagja, kata orang Garut ya, dengan munculnya berbagai praktisi pendidikan di berbagai jenjang dan levelnya, yang istilahnya apa, kata Kang Yasir mah, yang out of the box gitu ya. Keluar dari kebiasaan yang mohon maaf dulu mungkin konvensional, tradisional gitu ya. Belajar harus di dalam kelas, dikasih tugas, PR dan sebagainya. Sekarang kan konsep pendidikan yang berbasis karakter itu, pendidikan harusnya memang bersenyawa dengan alam, dengan lingkungan sosial, dengan lingkungan sosial, politik, budaya, dan lingkungan yang lebih universal lainnya begitu. Makanya saya katakan bahwa pendidikan yang berbasis tadi pembangunan karakter inilah yang seharusnya kita coba gulirkan dan menjadi prioritas kita semua, dengan mengambil banyak pelajaran dari, termasuk juga terserah nanti mungkin ada sesi khusus ya, saya akan sampaikan tentang pendidikan berbasis pembangunan karakter ini dengan mengambil filosofi air nih ya. Di belakang kita nih samudera luas, lautan Pangandaran. Kita lagi Pangandaran. Iya, Masya Allah, di Pangandaran Beach begitu ya. Saya pun terinspirasi beberapa saat yang lalu ketika mencoba untuk merenung dan bertafakur, tadabbur alam gitu ya. Apa sih filosofi dari air dalam konsep tadi pendidikan yang berbasis karakter gitu ya. Ya, begitu Sobat Master Pendidikan,
Nah, ini belum dijelaskan secara rinci gitu ya. Belum teknisnya mungkin apa itu filosofi air gitu ya. Apa itu cara mendidik anak atau cara mendidik generasi penerus itu menggunakan filosofi air. Bisa dijelaskan Ustadz mungkin? Ya. Nanti nyambung sebetulnya dengan pertanyaan di awal ya. Sejak kapan kita harus mulai ya starting mendidik anak. Ini akan merubah paradigma dan meluruskan ya, merevisi kesalahan global masyarakat yang terkesan mulai mendidik itu ketika ada yang mengatakan anak sudah di atas balita 5 tahun ke atas atau sudah istilah menunggu masa balik ya, mumayyiz 9 atau 10 tahun bahkan 15 tahun, dan ini adalah kesalahan fatal ya, kesalahan fatal. Kita lihat dari filosofi air ya. Ada satu ayat inspirasi yang jadi inspirasi bagi kita dalam Al-Quran itu. Allah nyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan kami jadikan segala sesuatu itu bisa hidup ya, hayawiyah, dinamisme kehidupan berjalan, produktif begitu ya, dan bergerak, beraktivitas. Semuanya dari mana sumbernya? Minal ma, dari air. Tanpa air kita bisa mati, jelas ya. Bahkan dari airlah kita bisa hidup. Maksudnya apa? Iya kan? Manusia berasal dari mana coba? Ini dalam perspektif Al-Quran. Mimma'in mahin, mimma'in dafiq. Lihat di surat Tabarak, di surat apa tadi, At-Tariq. Ya, kita itu berasal dari air yang hina. Ada kata-kata ma. Apa? Ada water, ma. Ada air yang memancar atau air yang hina gitu ya. Itulah sel sperma. Ketika Allah padukan dengan zat opum dalam indung telur seorang perempuan jadi zigot begitu ya. Itu kan perpaduan air juga. Air yang kandungan air yang disebut Al-Quran ya dengan tadi ma'un dafiq atau ma'un mahin, atau dalam surat Al-Mu'min sebagai nutfah gitu ya. Itulah sel sperma itu adalah bagian dari zat yang mengandung air. Dan kita bisa hidup ya dari air ini. Kita bisa lahir dari air. Makanya kata-kata firman Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan segala sesuatu itu hidup, berkembang dari air. Dan tentu jenis air macam-macam ya. Kita lihat nih air lautan, Masya Allah. Ini air laut ya, bisa menjadi media untuk membangun imunitas, melahirkan happiness, kebahagiaan yang luar biasa ketika memang airnya tenang, damai ya, bersahabat dengan kita gitu kan. Tapi kalau airnya kemudian menjadi bah atau menjadi gelombang yang besar begitu ya, tanpa bisa kita kendalikan, itu bisa membahayakan begitu ya. Maka sobat-sobat para master pendidikan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dari air kita bisa belajar sekali lagi ya. Mulai dari diri kita pun berasal dari air ya. Dan juga komposisi ya. Komposisi organ tubuh kita itu lebih banyak air loh. Ya. Lebih banyak air daripada zat-zat padat atau organ-organ yang sifatnya materi yang kaku, jamid dalam bahasa Arab gitu ya. Saya nggak tahu tuh dalam biologi dulu ya. Jadi kan berapa persen ya persentase kita lebih banyak air? 70% ke atas, luar biasa. Jadi artinya tanpa air kita tidak bisa hidup, jelas. Dari ini poin pertama ya. Taruhlah begitu ya. Jangan 1 bulan, 1 minggu aja kita tidak hidup tanpa air. Bukan masalah bau saja gitu, bau heos dan sebagainya. Tubuh kita kering dan imunitas kita akan menurun. Itu pasti. Ya. Nah, cuman tadi bagaimana kalau dikaitkan dengan tadi kapan kita memulai pendidikan anak? Itu ketika memang anak kita sudah berbentuk air di dalam janin. Saya dalam berbagai pelatihan, workshop. Jadi kalau tadi disebut praktis pendidikan juga saya motivator, alhamdulillah. Ya. Tapi dalam bidang Quranic parenting, ya, saya selalu sampaikan dalam berbagai training parenting kekeluargaan. Dan ketika ditanya kapan, ya, mata nabda tarbiyatul aulad, sejak kapan kita mulai mendidik anak? Salah fatal. Kalau mendidik anak apalagi nunggu balik, nunggu akil, mukallaf, salah itu.
Mendidik anak kapan? Sejak dari lahir, dari kandungan. Ketika masih berbentuk janin. Itu kan air itu asalnya. Masih zigot. Masih zigot, ya. Terutama khususnya ketika sudah Allah tiupkan ruh. Faida sawaituhu wa nafakhtu fi ruhi faqalu sajidin. Itu di usia 120 hari atau 4 bulan. Tapi sebelum itu sudah ada persiapan dari orang tuanya, bahkan sebelum masa kehamilan kan. Ayah bunda harus siap melahirkan generasi unggulan begitu ya. Maka ketika tadi sudah anak usia 0 sampai 1 bulan, 2 bulan, apalagi sampai 4 bulan, 120 hari pertama itulah basic pendidikan pertama. Membangun apa? Karakter dari sana. Karakter kan misalnya bagian negara kita kan akhlak ya, Kang Yasir. Akhlak kan? Jadi jangan akhlaknya dari orang tuanya, sumbernya, oasenya orang tua. Makanya kenapa dalam fikih Islam ada adab-adab etika seorang ibu ketika sedang mengandung ya, di usia 0 sampai 4 bulan, terutama 4 bulan sampai 9 bulan menjelang kelahiran, itu kan harus dijaga etika, bukan hanya fisik ya, tapi terutama psikis ya. Jangan banyak pikiran yang negatif, jangan banyak galau, gelisah, galau merana, gegana, apalagi andilo ya, antara dilema dan galau gitu, bahasa anak muda sekarang. Nggak boleh, apalagi dengan kata-kata yang kasar, ya kotor, marah-marah, emosional, tidak boleh. Ini kalau saya bicara panjang nih. Harus lembut seperti air saja. Lembut seperti air. Air juga kan lembut, bisa merekatkan satu bangunan. Dari mulai semen, batu dan sebagainya. Jadi memang pertama dari sini kita bisa belajar. Mulai mendidik kapan? Catat ya, sejak anak masih berbentuk janin. Sejak dinyatakan positif. Kan bukan positif COVID ya, positif 2 strip gitu ya. Ketika sudah hamil kita sudah mulai pendidikan tuh. Dari orang tuanya dimulai, jangan nunggu anak lahir ya. Tadi dari segi spiritualnya, intelektualnya, ya terutama fisikalnya gitu. Ya, membiasakan zikir ya pada Allah Subhanahu wa taala, tilawah Al-Qur'an, bukan dengan instrumen-instrumen klasik yang sama sekali tidak memberikan pengaruh positif. Al-Qur'an, zikir-zikir simpel ya, zikir-zikir harian kita, termasuk mungkin juga di intelektual, dipahamkan pemahaman seorang ibu, calon ibu ya, nanti kewajibannya seperti apa, terutama dalam masalah pendidikan anak. Nah, jadi ini pointer pertama yang ingin saya tegaskan, pendidikan mulai dari sejak anak masih dalam bentuk janin, bahkan sejak awal kita tahu istri kita positif begitu ya. Baik, terima kasih Ustadz. Sobat Masa Pendidikan, jadi seperti itu, ketika istri sudah nyatakan positif strip 2, berarti kita sudah mulai bagaimana mendidik calon anak kita. Ya, tadi dibacakan Quran, kemudian orang tuanya sering berzikir, sering di kata-kata positif seperti itu. Jadi itu akan melahirkan insya Allah generasi penerus dan akan disiapkan ya sebagai generasi penerus agama, bangsa dan negara. Terima kasih Ustadz untuk hari ini. Lagi catatan. Oh ya, silakan. Belum. Yang penting lagi lihat nih, ya kita lihat teladan dari Rasulullah sebagai ayah yang paling baik. Masya Allah. Ya, Rasul itu kan Rasul seorang panglima perang, tegas, bahkan keras kepada orang kafir. Ya, ketika jadi panglima ya itulah sosok panglima, leader. Tapi ketika di depan istri, lihat dalam bukunya The Truth of Beauty ya, Bunda Aisyah, Bunda Khadijah, mereka menyampaikan Rasul Allahu Akbar. Di luar keluarga, ketika di medan tempur, ketika di medan jihad, beliau panglima ya, komandan perang begitu. Ketika dengan istri, melonya luar biasa itu. Kata Bunda Aisyah kan, siapa Khadijah? Seperti nyatakan Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Rasul itu ketika mulai anak pertama sampai anak ke-6, ketika dalam kandungan seluruh anaknya, ketika hamil begitu, Rasul selalu melo, kayak anak kecil. Kata orang Garut mah, melelendotani, ya, ngelelendotan. Jadi di depan perut Khadijah ya, diajak bicara, lihat, bukan hanya masalah tadi satu arah, diajak komunikasi, bicara. Diajak komunikasi anak itu. Oke, kalau sudah tadi ditiupkan ruh 4 bulan ke atas, harus sering komunikasi. Sambil dilus-lus ya. Kalau kita bukan nyeleng nengkung gitu ya, dengan sholawat Nabi, dengan zikir Al-Quran tadi, dengan hal-hal yang positif, diajak bicara, disapa bahwa
Nanda, Bapak rindu kamu cepat keluar ya tapi sehat dan sebagainya. Nah, terakhir saya ingin sampaikan, jadi filosofi air itu ini luas sebetulnya ya. Jadi intinya bahwa anak itu lahir membawa fitrah kebaikan. Baik, semua anak itu baik. Dari orang tua seperti apapun, dari ibunda yang mohon maaf sejelek karakter apapun, anak itu baik. Ini potensi yang Allah berikan kepada anak-anak kita. Sebagaimana air itu baik. Tadi kan sumber kehidupan. Tapi air bisa menjadi membahayakan. Air bisa menjadi membahayakan ketika tidak bisa manage dengan baik. Ya, air bisa ya tenang pelan-pelan tetapi menenggelamkan ketika memang kita abai dengan air yang harusnya mengalir, berjalan, dia produktif, kita tahan, kita kekang, kita pendam. Anak pun seperti itu. Anak itu seperti air berlakukanlah, ya. Ada saatnya kita harus mungkin ditampung dulu. Ada saatnya kita harus alirkan potensinya, kapabilitasnya dan berbagai skill lainnya yang dimiliki oleh setiap anak. Ada saatnya memang air itu harus ditahan dulu ketika memang membahayakan orang lain, membahayakan diri pribadi dan masa depannya. Jadi mudah-mudahan ada kesempatan lain kita akan banyak belajar tentang filosofi air, terutama dalam hal tarbiyatul aulad, mendidik anak. Yang pasti sebagaimana air yang membawa nilai-nilai kebaikan dan fitrahnya baik, pun demikian anak pun harusnya kita yakini membawa fitrah yang baik dan potensinya harus kita jaga, lestarikan dan kita berdayakan dengan baik pula hingga membawa banyak kebaikan untuk keluarga, bangsa, negara dan agama. Demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Seperti itu Sobat Master Pendidikan. Saya lagi mendidik anak semenjak istri kita dinyatakan positif, semenjak jadi zigot ya, dengan hal-hal yang menurut agama positif ya, menurut negara positif, menurut lingkungan positif. Sobat Master Pendidikan, mari kita jadikan pendidikan Indonesia unggul di kancah dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.